Cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mengenai ADHD dan juga ADD, yaitu Attention Deficit Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Novita Aulia Fahrina, sebagai moderator. Kemudian yang kedua, Galih Miftahul Khair, sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Aprilia Debbie Anggraini, pemateri ketiga. Egy P. Mahestiani sebagai pemateri keempat. Nabila Nihnatil Kamila sebagai pemateri kelima. Dan yang terakhir ada Muhammad Rizal Maulana Idris sebagai pemateri keenam. Selanjutnya, yaitu mengenai pengertian ADD dan juga ADHD. ADD dan ADHD sendiri adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan seorang anak sulit mempertahankan atau memusatkan perhatian, mengatur tingkat aktivitas atau hiperaktif, dan memiliki perilaku impulsif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. ADD atau ADHD bersifat kronis dan dapat menimbulkan disfungsi kognitif yang tidak sesuai dengan perkembangan usia anak. Selanjutnya, yaitu gejalanya. Pada anak ADD dan juga ADHD ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian. Penderita ADD dan juga ADHD juga menunjukkan perilaku hiperaktif dan impulsif. Jadi anak ini menjadi terlalu aktif dalam berkegiatan. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudara Galih. Silakan Mas Galih untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya, kesulitan memusatkan perhatian. Anak dengan ADHD akan kesulitan dalam memperhatikan arahan dari orang lain atau pelajaran dari guru. Misalnya, yang pertama, tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, yaitu perhatiannya mudah teralihkan. Yang ketiga, sering terlihat seperti tidak mendengarkan pembicaraan atau arahan. Bahkan ketika diajak berbicara, langsung. Yang keempat, yaitu tidak memperhatikan hal-hal detail. Yang kelima, ceroboh. Yang keenam, sulit mengatur tugas dan aktivitas yang dijalani. Yang ketujuh, sulit mengikuti instruksi yang untuk mengerjakan sesuatu. Dan selanjutnya, sering kehilangan barang yang digunakan sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu tidak menyukai aktivitas yang memerlukan konsentrasi seperti mengerjakan PR. Selanjutnya, dilanjutkan oleh pemateri 3 kepada Saudara Debbie, saya persilahkan. Baik, selanjutnya perilaku hiperaktif dan impulsif. Contoh dari perilaku hiperaktif dan impulsif adalah yang pertama, sulit untuk diam di tempat duduknya ketika mengikuti pelajaran di kelas. Yang kedua, kebiasaan menggerakkan bagian tubuh, terutama kaki atau tangan, ketika sedang duduk. Yang ketiga, sulit beraktivitas dengan tenang. Yang keempat, berlari-lari atau memanjat sesuatu di saat yang tidak tepat. Yang kelima, sering memotong pembicaraan orang lain. Yang keenam, berbicara terlalu banyak. Yang ketujuh, sering mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang terakhir, tidak dapat diam dan selalu ingin bergerak. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, terima kasih. Pada dewasa, orang dewasa dengan ADHD akan mengalami masalah dalam pendidikan atau pekerjaan akibat sulit menentukan prioritas dan memusatkan perhatian. Selain itu, penderita juga sulit memiliki teman atau pasangan karena cenderung uring-uringan atau mudah emosi. Bentuk gangguan kesulitan belajar.
Menurut Berkeley dan kawan-kawan, sekitar 15 hingga 30% anak-anak dengan ADHD mengalami kesulitan belajar dalam matematika, membaca, dan mengeja. Sekitar separuh anak-anak dengan ADHD dimasukkan dalam berbagai program pendidikan khusus karena sulit menyesuaikan diri dan belajar dengan lingkungan kelas yang normal. Belajar merupakan suatu perbuatan yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak lahir sampai ke liang lahat. Menurut Suharmi Arikunto, belajar sebagai proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan diri manusia yang melakukan dengan maksud memperoleh perubahan dalam diri baik berupa pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Slameto mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Menurut Sadiman, belajar adalah suatu rangkaian kegiatan guru psikofisik untuk menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa, karsa, dan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Santrop, anak dengan learning disability merupakan salah satu bentuk ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang mengalami kesulitan dalam bentuk disleksia atau kesulitan membaca, diskalkulia atau kesulitan berhitung. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh pemateri kelima. Kepada Mbak Bella, saya persilahkan. Lalu selanjutnya ada penanganan atau terapi. Yang pertama, yaitu kerjasama antara orang tua dan terapi. Yang kedua, ada pelatih anak mandiri. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, kegiatan belajar atau kegiatan akademik. Yang kelima, modifikasi perilaku. Yang keenam, menggunakan APD atau permainan edukatif. Yang ketujuh, penggunaan reward. Yang kedelapan, terapi EFT atau emotional freedom technique. Dan pijatan. Yang kesembilan, motivasi. Lalu ada faktor eksternal, yaitu lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang sering menyebabkan masalah hiperaktif siswa. Antara lain, yang pertama, keadaan status ekonomi keluarga. Dalam lingkungan keluarga kaya, semua kebutuhan anak tercukupi, sehingga anak tersebut memiliki perilaku manja. Perilaku manja inilah yang sering menjadikan siswa berperilaku hiperaktif. Lalu yang kedua, perhatian orang tua, kurang perhatian. Orang tua cenderung menimbulkan berbagai masalah, termasuk perilaku hiperaktif. Makin besar anak, sebenarnya perhatian makin diperlukan. Yang ketiga, harapan orang tua, terjadi tuntunan yang lebih dari orang tua. Sementara itu, anak tidak mampu memenuhi. Akhirnya, anak melampiaskannya pada diri anak dan membawa akibat. Anak melampiaskannya dengan perilaku hiperaktif. Yang keempat,
hubungan keluarga yang tidak harmonis. Hubungan keluarga yang tidak harmonis disebabkan oleh perceraian orang tua. Hubungan antara anggota keluarga yang saling tidak peduli dan sebagainya. Keadaan ini dapat berakibat anak untuk mencari sensasi dengan perilaku hiperaktif. Eksternal yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan perubahan kurikulum berakibat kesiapan siswa sebagai subjek belajar berkurang, sedangkan isi kurikulum belum sesuai dengan perkembangan siswa. Yang kedua, hubungan guru dengan siswa, hubungan yang kurang akrab, sering menimbulkan siswa berperilaku hiperaktif. Demikian pula, hubungan yang terlalu akrab antara guru dan siswa mengakibatkan siswa beranggapan bahwa gurunya adalah temannya sendiri sehingga berperilaku hiperaktif. Yang terakhir, hubungan antar siswa cenderung membuat kelompok bermain yang satu dengan yang lain saling berkompetisi dan berusaha untuk saling mencari perhatian agar kelompoknya diperhatikan oleh orang lain, sehingga mereka tampakkan dalam perilaku hiperaktif. Di iklim sekolah adanya persaingan yang tidak sehat antar siswa dapat menyebabkan siswa berperilaku hiperaktif agar dirinya mendapat perhatian dari teman-temannya. Lalu yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Riza. Selanjutnya, faktor internal penghambat. Yang pertama yaitu aktivitas motorik yang berlebihan. Yang kedua, menjawab tanpa ditanya. Yang ketiga, menghindari tugas. Yang keempat, kurang perhatian. Yang kelima, tidak menyelesaikan tugas secara tuntas. Yang keenam, bingung terhadap arahan. Yang ketujuh, disorganisasi aktivitas. Yang ke-8 tulisan yang jelek, dan yang ke-9 masalah-masalah sosial. Selanjutnya yaitu problem fisik. Yang pertama, tingkat kesehatan fisik tidak sebaik anak lain. Yang kedua, beberapa gangguan seperti asma, alergi, dan infeksi tenggorokan, sulit tidur, dan sering terbangun pada malam hari. Aktivitas fisik anak juga berisiko tinggi untuk mengalami kecelakaan seperti terjatuh, terkilir, dan sebagainya. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang kita pakai. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya, teman-teman bisa meninggalkan kolom komentar atau berdiskusi di Zoom. Nanti kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.